Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua, kelas 7 SMP Negeri 13 Surakarta. Untuk mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini, mari kita buka dan baca Fatihahul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, anak-anakku, Pak Guru harapkan kalian semua sudah absen di Google Form yang sudah Pak Guru linkkan di Google Classroom. Kalian mohon untuk absensi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal, mengimani dengan kita belajar bersama-sama mengetahui nama-nama baik atau nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Sebelum Pak Guru menerangkan tentang Asmaul Husna, Pak Guru akan menerangkan tentang iman kepada Allah. Apa itu iman? Iman kepada Allah adalah iman yang paling pokok, karena ini adalah urutan pertama. Kita harus bertauhid kepada Allah. Belum dikatakan beriman jika kita belum bertauhid kepada Allah. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasa jauh kepada Allah sehingga jiwamu terasa hampa? Coba kalian renungkan, apakah kalian pernah begitu tenang hatinya? Atau juga kalian renungkan, apakah kalian begitu hampa hatinya? Saat kalian tenang itu adalah saat-saat kalian itu sebenarnya sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kalian merasa hampa itu sebenarnya kalian itu sedang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sebuah ketenangan jiwa, hati atau pikiran itu simpel sekali. Yaitu cukup kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Karena apa? Karena Allah berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu merasa tidak berbahagia, berarti sebenarnya kalian itu sedang jauh dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian baca ini renungan ini yang sudah Pak Guru tampilkan di video ini. Simak baik-baik. Coba renungkan, pikir, kalian hayati apakah selama ini hidup kalian sudah tenang atau belum. Nah, untuk agar jiwa kita itu selalu dekat dengan Allah, maka kuncinya adalah kita beriman kepada Allah. Bagaimana caranya ya? Nanti akan Pak Guru jelaskan. Yaitu di antara caranya adalah dengan kita belajar mempelajari nama-nama baik bagi Allah atau lewat Asmaul Husna. Sebelumnya Pak Guru akan menjelaskan apa itu iman. Iman secara bahasa itu adalah percaya. Iman secara bahasa artinya apa? Percaya. Nah, secara istilah iman adalah berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan bil lisan bahwa Allah itu benar-benar siapa Tuhan kita yang esa. Yang esa berarti hanya satu, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, berarti bentuk perbuatannya apa? Ya kita harus sholat, harus puasa,
harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya Allah apa? Ya banyak sekali. Nah, di antaranya yang pokok adalah apa? Ya ini tadi perintah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Makanya Pak Guru harapkan kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan pernah tertinggal, jangan pernah melalaikan, karena ini adalah kunci dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah sholat 5 waktu belum? Sholat 5 waktu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai kalian pernah meninggalkan itu. Maka kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, itu adalah awal dari ketenangan hidup. Pak Guru jamin, barang siapa yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia hidupnya tidak akan pernah bisa tenang. Nah, itu kuncinya. Jadi Pak Guru harapkan kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa. Puasa wajib utamanya. Sholat juga sholat wajib utamanya. Kemudian jika sudah bisa melaksanakan semua itu, baru melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah disunahkan Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Tapi Pak Guru harapkan jika kita belum mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita sudah melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan. Nah, maka jangan sekali-kali kita pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu adalah kunci ketenangan hidup. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Nanti Pak Guru akan bacakan. Pak Guru mohon kalian memperhatikan. Kemudian belajar bersama-sama membacanya. Nah, bagi yang belum bisa nanti bisa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari akhir, maka sungguh orang itu tersesat jauh. Itu adalah perintah iman. Perintah percaya. Percaya kepada siapa tadi? Kepada Allah, Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Jika kita tidak percaya semua itu, maka kita akan tersesat jauh. Nah, itu kuncinya. Sebuah ketenangan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis dijamin. Kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, wis dijamin bakal tersesat. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Maka kalian harus benar-benar diperhatikan. Pak Guru harap meskipun Pak Guru tidak dapat mengontrol kalian selama pembelajaran di rumah, kalau di sekolah untuk sholat zuhur, sholat duha atau asar, insya Allah dikontrol oleh guru-guru muslim yang di SMP Negeri 13 Surakarta.
Tapi karena ini tidak dapat mengontrol, Pak Guru percaya kepada kalian semua bahwa kalian selama di rumah itu juga melaksanakan sholat, karena ada jam sholat zuhur ketika pembelajaran atau istirahat di dalam pembelajaran. Jadi meskipun hanya sholat zuhur saja, tapi Pak Guru harapkan semua perintah sholat yang 5 waktu itu kalian jalankan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru harapkan tadi kalian sudah sholat subuh semuanya, bangun pagi, kemudian melaksanakan sholat subuh. Syukur-syukur waktu duha melaksanakan sholat duha. Nanti waktu istirahat, karena ini pembelajarannya kan sampai jam 12, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Itu adalah tadi kunci ketenangan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimaninya, dengan mengimani siapa? Allah beserta Rasul, malaikat, kitab dan lain sebagainya. Tapi pada materi kesempatan kali ini kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, juga bisa berkurang. Ya namanya manusia ya wajar, kadang-kadang imannya di atas, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, tapi hakikatnya kita harus selalu belajar untuk menambah iman kita. Di antara salah satunya ialah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan memahami nama-nama yang baik dan indah, atau sering kita dengar dengan sebutan Asmaul Husna. Maka kita akan mempelajari tentang makna al-asma al-husna atau Asmaul Husna, artinya nama-nama Allah yang baik. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, walillahil a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki al-asma'ul al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 180. Kalian tentu mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, mempunyai maksud. Kadang-kadang atau bahkan sering, bukan kadang-kadang, tapi sering kita selalu mengharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adabnya berdoa itu jangan cuma memikirkan apa yang kita minta saja, memikirkan apa yang kita inginkan saja, tetapi sebaiknya kita itu memuji Allah terlebih dahulu dengan nama-nama terbaik yang telah diajarkan Allah kepada kita. Jadi ketika berdoa itu ya kita harus memuji Allah tersebut dengan nama-nama Asma Al-Husna. Misalnya kita meminta rizki, berarti kita ya Allah ya Rozak, Allah yang maha memberi rizki. Kita meminta ilmu belajar seperti ini, ya Allah pandaikanlah saya. Nah, sebelumnya kita menyebutkan nama baiknya Allah terlebih dahulu, nama terbaik Allah dahulu Al-Alim, ya Allah yang maha mengetahui, berilah kami ilmu yang cukup. Nah, seperti itu, maka insya Allah ilmu kita nanti akan bermanfaat. Nah, itu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq dan lain sebagainya. Nah, sekarang menjadi PR atau tugas untuk kalian semua. Sekarang kalian harus bisa menyebutkan jumlah nama-nama terbaik bagi Allah yang berjumlah 99 itu. Sebenarnya ini adalah tugas kelompok. Tetapi karena kalian sekarang tidak dapat bertatap muka di antara satu dengan yang lainnya, maka Pak Guru harapkan nanti ini menjadi tugas, tetap tugas kelompok, tetapi ditulis sendiri-sendiri. Kelompoknya
Maksudnya tugas kelompok, maksudnya begini nanti Pak Guru akan jelaskan. Kalian akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, menjadi berapa? Ini berjumlah 30. Ada yang absennya sampai 30, ada beberapa kelas yang absennya sampai 31, ada yang kurang sedikit. Nah, absen 1 sampai 5 itu adalah kelompok 1. Kemudian 6 sampai 10 kelompok 2. 11 sampai 15 kelompok 3 dan selanjutnya dihitung sendiri. Kelipatan tadi berapa? 55. Nah, pokoknya kelompoknya ada yang 5, nanti yang terakhir ada yang 6, ada yang kalau 31 nanti ikut yang 6, berarti absen 26 sampai 31. Ada yang 4 misalnya hanya 29, berarti 26 sampai 29. Tapi ditulis sendiri-sendiri. Maksudnya begini, kalian nanti cari nama-nama Allah yang 99 itu. Lewat lagu bisa. Banyak sekali di YouTube atau mungkin di beberapa referensi lain, YouTube atau artikel, nanti dicari nama-nama Allah yang 99, ditulis kemudian bersama artinya. Nanti kelompok itu bisa berdiskusi, bisa chatting lewat WhatsApp group atau lewat Zoom. Kalian bisa saling berbagi ilmu. Ya, seperti itu ya. Tadi absen 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan begitu selanjutnya. Begitu itu tugasnya, nanti ditulis di buku tugas masing-masing. Suatu ketika insya Allah buku tugasnya akan dikumpulkan ke sekolah. Nah, nanti Pak Guru akan mengoreksinya. Ya, itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ya masih tentang sifat-sifat Allah yang Asmaul Husna ini, diantaranya Al-Alim ini seperti yang di layar, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, dan juga begitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesimpulan pembelajaran pada kali ini, tadi sudah dijelaskan Pak Guru, iman artinya secara bahasa percaya, kemudian secara istilah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita. Kemudian kita melakukan dengan wujud perbuatan. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah berapa? 99. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.